Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali dan sedikit belajar memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih di surah Al-Imran, surah ke-3 ayat 72. Tapi insyaallah biasanya satu pertemuan kita bahas satu ayat biasanya ya Bapak Ibu. Tapi insyaallah untuk berikutnya insyaallah termasuk pada kesempatan kali ini kita tidak satu ayat tapi 2, 3 atau bahkan bisa lebih ketika ayat itu memiliki keterkaitan atau memiliki munasabah, memiliki keterkaitan antara ayat 1 dan ayat yang berikutnya, maka kemudian kita insyaallah akan bahas ayat itu semua. Dan itu ketika ayat itu saling berkaitan. Dan memang di ayat-ayat yang kemarin-kemarin itu memang banyak membahas tentang ahlul kitab, dan memang pada kesempatan kali ini juga akan membahas seputar ahlul kitab itu, yaitu surah Al-Imran ayat ke-72 ketika Allah menegaskan wa qala ta'ifatun min ahli kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wa ja'alna yakfuru al-qawla 'andahu yarji'un. Wa qala berkata atau berkomentar, ta'ifatun sebagian dari min ahli kitab, sebagian dari ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Apa perkataan mereka, apa komentar mereka? Aminu, berimanlah kalian billadzi terhadap sesuatu, unzila 'alal ladzina amanu terhadap apa yang telah diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Wajahan nahar di awal siang, wakfuru akhirahu tetapi kafirlah kalian di akhir siang itu, di akhir sore atau malam. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Jadi itu. Jadi ini masih seputar ahlul kitab atau Yahudi dan Nasrani, tapi ayat ini secara khusus membahas orang-orang sebagian dari orang-orang Yahudi. Jadi Allah sebutkan di sini sebagian dari ahlul kitab, orang-orang Yahudi, termasuk juga bisa orang-orang Nasrani, sebagian di antara mereka, kemudian mereka berkomentar, bilang, aminu, berimanlah kalian kepada kitab yang diturunkan kepada orang-orang mukmin, maksudnya kepada Al-Quran. Jadi orang-orang ahlul kitab, pembesar-pembesarnya atau ulama-ulamanya lah kalau sekarang, atau tokoh-tokoh agamanya, bilang kepada sesama mereka, berimanlah kalian kepada Al-Quran wajahan nahar, siangnya saja, paginya saja,
Tetapi kemudian malamnya wakfuru, tapi ingkari lagi Al-Quran itu di malam harinya. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, agar orang-orang itu, agar mereka kembali kepada agama mereka. Jadi ini banyak riwayat Bapak Ibu rahimahullah berkenaan dengan asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini. Banyak, salah satunya ketika ada orang-orang Yahudi Khaybar bilang kepada orang-orang Yahudi Madinah bahwa mereka sudah, kita sekarang alangkah baiknya di antara kalian beriman, berpura-pura imanlah kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad dan orang-orang mukmin itu di pagi harinya. Tapi kemudian di malam harinya kemudian tinggalkan lagi, diingkarilah. Nah, Al-Quran itu apa tujuannya? La'allahum yarji'un. Belum ngerti apa itu ya? Iya. Jadi memang ketika sempat saya buka itu ya, ayat ini kata Al-Qurtubi ini termasuk ayat yang sulit kata beliau gitu ya. Jadi untuk penjelasan yang lebih. Jadi lengkapnya ketika ada orang-orang Yahudi kemudian bilang kepada Yahudi yang lain, mereka melihat bahwa ada sekelompok orang ahlul kitab baik dari Nasrani dan Yahudi, mereka masuk agama Islam. Ya. Jadi ada sekelompok orang, ada dari orang Nasrani, ada dari orang Yahudi, ada dari orang-orang musyrik juga, mereka kemudian kembali kepada Islam. Mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, termasuk juga beriman kepada Rasulullah. Maka kemudian ketika orang-orang Yahudi sebagian di antara mereka, sebagian orang Nasrani dan orang musyrik juga beriman kepada Allah dan Rasulnya, tentunya ini menimbulkan kebencian, menimbulkan putus asa dan semakin memuncak rasa kebencian itu kepada orang Islam. Maka dibuatlah strategi. Apa strateginya? Udahlah, kita ini aja. Sebagian di antara kita, cobalah kita berpura-pura seolah-olah kita beriman kepada Al-Quran, seolah-olah beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW di pagi harinya kan seperti itu. Tetapi kemudian di sore harinya atau di malam harinya kita balik lagi menjadi Yahudi, balik lagi menjadi Nasrani. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, agar orang-orang yang baru masuk Islam itu mereka ragu, muncul keraguan, termasuk juga agar orang-orang yang baru masuk Islam itu juga kembali kepada agama Yahudinya, kembali kepada agama Nasraninya, kembali kepada kemusyrikannya. Sedikit paham Bapak Ibu ya? Sehingga juga lah ini. Lebih paham lagi mungkin insyaallah. Dan kenapa kemudian ada kemungkinan orang yang baru masuk Islam itu akan kembali kepada agama Yahudi dan Nasrani? Karena orang-orang mengira bahwa orang yang lebih tahu tentang Alkitab itu siapa? Adalah orang-orang Yahudi sendiri. Jadi orang-orang mengira bahwa orang yang paling mengerti terhadap Injil adalah siapa? Orang-orang Nasrani. Jadi ketika ada sebagian orang Yahudi, ketika ada sebagian orang Nasrani yang mereka memeluk Islam, kemudian mereka kembali kepada kafir dan kembali Yahudi dan Nasrani, maka akan memunculkan keraguan-keraguan. Ternyata mereka orang yang paling ngerti kitab Taurat, orang yang paling ngerti kitab Injil, ternyata tidak betah di dalam Islam. Jadi mereka tidak terasa, tidak betah memeluk agama Islam,
maka mereka kemudian kembali kepada Yahudi dan Nasrani. Jadi kemudian fenomena semacam inilah kemudian yang akan memunculkan sebagian mu'alaf baru dan seperti itu, keraguan-keraguan dan memungkinkan mereka untuk kembali kepada agama Yahudi, kembali kepada agama Nasrani. Belum jelas apa itu ya? Susah juga. Jadi itu ya, artinya memang ini strategi yang dipakai oleh tokoh-tokoh Yahudi ketika itu agar mu'alaf baru itu kembali lagi ke agama yang Yahudi yang mereka berdua. Jadi kira-kira seperti itu. Tujuannya mereka beriman kemudian kembali lagi kepada kami. Tapi perlu diingat, Allah sudah step di awal bahwa ini terjadi di sebagian orang-orang ahlul kitab. Jadi di sini Allah tidak mengeneralisir, tidak pukul rata, tidak semua orang-orang Yahudi, tidak semua orang-orang Nasrani begitu. Artinya kalau sebutkan ta'ifatun min ahlul kitab, sebagian dari ahlul kitab. Kenapa Allah masih sebut sebagian? Karena bagaimanapun ada di antara ahlul kitab yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana Allah tegaskan di Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 113 ketika Allah mengatakan la yusu sawa'a, mereka itu tidak sama kata Allah. Min ahlul kitab, ada sebagian ahlul kitab itu ummatun qa'imatun, yaitu sekelompok orang yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Jadi ternyata ada segelintir atau ada sebagian dari ahlul kitab yang mereka beriman kepada Allah, termasuk beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sering kami sampaikan Yahudi dan Nasrani sebetulnya dalam sudut pandang Islam bukan sebuah agama. Ini bukan sebuah agama sebetulnya. Jadi semacam semua komunitas atau sebetulnya katakanlah partai seperti itu. Jadi dalam partai kan ada banyak agama, misalkan dalam partai Demokrat itu ada orang Islam yang ada orang Kristen yang ada macam-macam agama. Nah, Yahudi dan Nasrani seperti itu, bukan karena agama, tetapi kemudian komunitas yang diagamakan, sebuah komunitas yang dianggap sebuah agama. Jadi kira-kira seperti itu. Karena Allah tidak pernah menurunkan agama kecuali agama Islam. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti na'indallahi Islam, termasuk dari yang lain surah Al-Imran 85 wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapapun orangnya yang mencari agama selain Islam, maka tertolak, tidak diterima. Nabi Musa tidak membawa agama Yahudi, Nabi Isa pun tidak membawa agama Nasrani. Tetapi yang mereka bawa adalah agama Islam. Jadi ternyata dulu di zaman Rasulullah sudah ada gitu ya, orang-orang yang berpura-pura memeluk agama Islam dengan tujuan untuk memurtadkan. Di zaman kejadian tidak ada kan apa itu ya? Orang Belanda itu snompor gitu ya. Jadi berpura-pura memeluk agama Islam, masuk kemudian di Aceh, ya, kemudian memurtadkan sebagian orang. Jadi ternyata kisah itu terjadi lagi di zaman kejadian seperti itu. Kisahnya saya tidak tahu sangatnya seperti apa. Termasuk juga kisahnya ini sedikit cerita ya Bapak Ibu. Termasuk juga kisahnya
Napoleon Bonaparte gitu ya. Jadi dikisahkan di situ bahwa ketika dia mau invasi Mesir ketika itu mau menyerang atau mau menyerang Mesir, ternyata dia pakai label-label agama gitu. Dia kemudian menyampaikan saya di sini tidak untuk tentang Muhammad, tidak untuk tentang Quran, tidak untuk menindas kalian. Saya di sini itu untuk menindas orang yang menindas kalian. Kata dia kepada waktu dulu Mesir. Bahkan disebutkan di situ bahkan dia juga sempat menghafalkan beberapa ayat dan disetorkan gitu. Jadi ini kan ternyata ini soleh tadi sebagian orang Mesir berkata Napoleon ini tidak keras, bahkan dia mau kompromi, bahkan dia sempat menghafalkan beberapa ayat Al-Quran. Maka kemudian muncul persepsi bagi kalangan orang-orang Mesir ketika itu, oh ternyata Napoleon itu tidak niatan menjajah. Gitu. Jadi ternyata Napoleon juga saat itu tujuannya tentunya tujuan politik, menggunakan kemudian tabel-tabel semacam berpura-pura. Di zaman sahabat juga ada namanya Abdullah bin Sabah yang dikenal dengan apa? Ya biasa dikenal dengan pendiri Syiah itu. Dia berpura-pura masuk Islam, tetapi kemudian disitulah yang menyebabkan sedikit kesalahpahaman di antara para sahabat sampai ada perang Jamal, sampai ada perang Siffin, perang sama kaum muslimin karena dikompori oleh orang Yahudi, musabek Yahudi yang berpura-pura memeluk agama Islam. Jadi gitu. Ternyata kisah-kisah yang terjadi zaman Rasulullah sempat terjadi juga di zaman setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana orang kemudian berpura-pura memeluk agama Islam, tetapi justru malah dengan tujuan untuk menyesatkan, untuk memurtadkan umat Islam. Memang ada hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Kata Rasulullah, badiru bil a'mal fitanan, bergegaslah kalian untuk melakukan amal soleh fitanan, di zaman fitnah, di zaman akhir. Kaki to'in minal lail, apa itu al-lail? Al-mawlum, seperti potongan malam yang gelap. Kata Rasulullah, yumsi ar-rajulu mu'minan yumsi kafiran, yusbihu ar-rajulu mu'minan. Ada orang di pagi harinya dia mukmin, yumsi kafiran, tetapi ketika sorenya dia kafir. Au yumsi mu'minan yusbihu kafiran. Ada juga sorenya dia mukmin, yusbihu kafiran, paginya dia kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin min dunya, karena dia memperjualkan menjual agamanya, akidahnya dijual, agamanya dijual. Dan itu kata Rasulullah terjadi di akhir zaman. Sorenya mukmin, besoknya kafir. Paginya muslim, besoknya jadi imannya tidak stabil. Makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, tabbit rabbi ala di diminta kepada Allah agar iman mau pindah itu daerah. Apa kata jemaah saya, apa kata pengikut saya dan seterusnya. Jadi itu rahimahumullah. Kita lanjut dari yang berikutnya, ayat 72-nya. Allah ingin menegaskan bahwa sebagian dari orang-orang Yahudi mereka mau mengizinkan tentunya umat Islam. Strategi yang mereka pakai, mereka berpura-pura memeluk agama Islam, beriman kepada Al-Quran, tetapi kemudian kembali lagi kepada kekafiran mereka agar
mu'allaf baru itu kemudian muncul sikap keraguan-ragu. Karena bagi mu'allaf baru itu mereka menganggap bahwa orang yang paling mengerti kitab Taurat, orang yang paling mengerti kitab Injil adalah ahlul kitab. Jadi kalau mereka saja pindah kembali kepada kafir, masa kita enggak? Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau tokoh-tokoh agamanya saja menurut mereka kembali kepada kekafiran, masa kita enggak ikut? Jadi kira-kira seperti itu. Artinya kemudian mereka menunjukkan strategi. Jadi macam-macam sih strateginya. Kemudian lanjut sedikit ke ayat ke-73-nya, ketika Allah mengatakan wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Ini masih komentar orang-orang Yahudi yang berikut. Mereka juga bilang wala tu'minu, janganlah kalian percaya kecuali orang yang ikut agama kalian. Maksudnya janganlah kalian percaya kecuali kepada sesama agamanya lah. Jadi lumrah, jadi wajar sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau umat Islam lebih percaya saudara muslimnya, wajar atau tidak? Wajar sebenarnya. Karena kenapa? Karena klaim semacam itu udah pernah dulu dilontarkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka bilang jangan kalian percaya kecuali pada agama kita, kecuali kepada saudara-saudara Yahudi. Jadi kalau ayat ini dibawa ke ranah politik gitu ya, jangan kalian pilih kecuali sesama agama. Jadi kalian seperti itu. Jadi orang Yahudi bilang kalau kita bawa ke ranah politik, janganlah kalian memilih orang yang tidak seagama. Dan itu wajar, itu sah-sah. Jangan kalau pilih atas dasar agama itu justru sah-sah saja. Orang-orang Yahudi pun juga begitu. Mereka tidak memilih, mereka tidak percaya kecuali dari golongan mereka. Jadi kita katakanlah memilih atas dasar agama itu sah-sah saja. Artinya kalau ayat ini kita bawa ke ranah politik. Dan memang Yahudi itu seperti itu. Apa yang Allah sebutkan di Quran, surah Al-Baqarah surah ke-2 ayat 111. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyum nasbusna. Mereka bilang tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan seperti itu. Dan Nasrani bilang tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Nasrani. Tilka amaniyuhum, Allah sebutkan itu hanya akan mereka saja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Cobalah datangkanlah bukti-bukti kalian jika kalian benar. Jadi ternyata meyakini kebenaran agamanya sendiri itu justru sah-sah saja. Jadi klaim yang mengatakan semua agama sama, semua agama benar, tidak benar gitu ya. Karena itu tidak dibenarkan oleh agama Yahudi, tidak dibenarkan oleh agama Nasrani. Yahudi mengklaim kebenaran agama mereka sendiri, bagi mereka di luar mereka sama. Nasrani pun demikian. Nasrani mengklaim agama mereka yang paling benar, termasuk tentunya Islam. Kita umat Islam tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Sering kami sampaikan, Islam bukanlah agama yang paling benar, tetapi Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Tidak ada agama, tidak ada kebenaran di luar agama Islam. Tapi tentunya tidak mengharuskan kita bersikap intoleran kepada orang-orang
yang berada di luar agama kita, yang mereka juga meyakini kebenaran agama mereka menurut mereka, tapi bukan menurut kita. Tidak saya baik. Jadi secara teologis, secara akidah, kita meyakini Islam satu-satunya agama yang benar, tapi tidak mengharuskan kita untuk bersikap intoleran kepada orang-orang yang berada di luar kita, di luar agama kita, yang mereka juga meyakini kebenaran agama mereka menurut mereka, tapi bukan menurut kita. Ini perlu ditulis. Nah itu komentar orang-orang Yahudi, mereka bilang janganlah kalian ikut-ikutan kecuali sesama agama kita. Jadi ternyata orang-orang Yahudi itu menjalin ukhuwah Yahudiyah. Kalau kita kan ukhuwah Islamiyah gitu. Jadi mereka juga mengkampanyekan ukhuwah Yahudiyah. Orang Nasrani juga begitu, membangun sikap ukhuwah Nasraniyah. Jadi kalau orang Yahudi membangun sikap persaudaraan seperti itu, maka tentunya Islam tidak salah kemudian juga membangun sikap ukhuwah Islamiyah, sedangkan Yahudi membangun ukhuwah Yahudiyah, Nasrani membangun ukhuwah Nasraniyah. Ini istilah yang baru mungkin ya, Pak Ibu. Istilah yang mungkin baru dengar, ukhuwah Yahudiyah, Muslimiyah, ukhuwah Nasraniyah. Asli kata adalah ukhuwah Islam. Itu istilah yang mungkin baru bagi kita. Dari mana kemudian kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu yang memiliki sikap ukhuwah Yahudiyah, Nasrani punya sikap ukhuwah Nasraniyah? Kita buka di Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-51, ayat yang dulu booming, ayat yang dulu viral. Kata Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi mereka itu saling mengasihi di antara mereka. Bayangkan. Jadi orang-orang Yahudi awliya'u ba'd, mereka saling mengasihi di antara mereka. Nasrani juga begitu, mereka saling mengasihi sesama mereka. Jadi kalau mereka saja kemudian bisa saling mengasihi, bisa saling bergandengan tangan, bisa saling bersinergi, maka tentunya kita umat Islam juga bisa tetap menumbuhkan saling sinergi itu, menumbuhkan sikap ukhuwah Islami. Ini dia masih dikit lagi ya. Kita lagi kasih sedikit. Jadi orang-orang Yahudi itu minta kepada sesama mereka agar mereka tidak ikut, tidak memperbat kepada orang-orang di luar agama mereka. Kemudian Allah bilang, "Qul innal huda hudallah ayyutahadu kama uditu aw yuhajjukum 'inda rabbikum." Allah bilang sekarang, "Qul," katakan Muhammad, "innal huda hudallah." Sesungguhnya petunjuk itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika strategi yang diluncurkan, yang didengungkan oleh orang-orang Yahudi untuk memurtadkan umat Islam, untuk memurtadkan orang-orang yang baru masuk Islam, ternyata dibalas oleh Allah. Qul innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan artinya Allah yang begini, sekuat apapun kan strategi yang diluncurkan untuk memurtadkan umat Islam, tetap Allah katakan inna huda hudallah, petunjuk itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekeras apapun upaya itu untuk menyesatkan, tapi tentunya hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu. Jadi tentunya kita semoga termasuk orang-orang yang seperti itu. Walaupun mungkin keras ujian, keras cobaan, ada banyak cobaan dari luar,
tetapi tentunya adalah hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, tidak goncang imannya walaupun mungkin serangan-serangan sangat luar biasa. Ayyuh ta'ahadu min ta'ahud itu mayuhadukum min rabbikum. Jadi ini ringkasnya, jadi mereka minta, jadi ini sikap ini sebetulnya, sikap ini dari orang-orang Yahudi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mereka minta kepada kaumnya agar mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada Al-Quran. Maksudnya orang Yahudi kan mereka memiliki kitab Taurat. Jadi mereka tidak mau iri kalau umat Islam itu juga diberikan karunia oleh Allah berupa kitab. Jadi makanya ayat ta'ahadu min al-ahud itu ma'ahadu min al-ahud. Jadi mereka itu orang-orang Yahudi merasa superior, merasa bangsa yang superior yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah mau selesai sebetulnya. Hanya udah itu dulu ya Bapak Ibu ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang, masih Al-Imran 73 ya. Kita insyaallah mulai sedikit nanti. Ternyata lagi-lagi pertemuan ini cukup dapat satu ayat jadinya ya. Ternyata saya tidak ayat sebenarnya, tapi ternyata waktu tidak mengizinkan. Jadi karena seperti itu Bapak Ibu, ini ayat menjelaskan, menggambarkan kepada kita bagaimana upaya yang dikampanyekan, diluncurkan oleh orang-orang Yahudi untuk menggelincirkan kita. Tapi lagi-lagi Quran atau Allah tidak sedang mengeneralisir, tidak semua juga, tidak semua. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ayat berikutnya di pertemuan yang akan datang. Semoga istiqamah dan semoga dicatat amal ibadah berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk TV Ustaz. Masuk TV.